merupakan mobil yang ikonik. Dari bentuknya saja orang-orang sudah bisa mengenali dari jauh. Namanya seperti mobil yang dibuat untuk wanita. Ini adalah Nissan Fairlady generasi ke-7. Halo YouTube, selamat datang ke channel Motomobi. Kami berada di Auto High dan ada mobil yang, ya Anda buka video ini berarti Anda tahu itu mobil apa. Ini dia. Wah, Nissan Z ada di Indonesia akhirnya. Ini warna hero colornya lagi, warna kuning. Mobil ini punya kode bodi RZ34. Tuh, tapi ini adalah channel Motomobi. Seperti biasa, kami akan ceritakan dulu sedikit sejarah tentang Nissan Z. Ketujuh. Termasuk mobil yang legendaris, Z-Series. Dibuat oleh Nissan untuk mobil sport 2 pintu sejak 1969. Orang Jepang menyebutnya dengan Nissan Fairlady Zetto. Namun kalau versi ekspor, kata-kata Fairlady-nya kadang dibuang menjadi Nissan yang ada huruf Z-nya saja. Atau ada nama Datsun di bagian depannya seperti Datsun 240Z. Jadi Fairlady ini tidak ada hubungannya dengan seorang wanita. Tapi karena pelafasan huruf Jepang menjadi Inggris saja. Tapi tunggu, tahun 69. Generasi pertama muncul di tahun 1969. Dulu Datsun bekerja sama dengan Yamaha di tahun 1960-an untuk mendevelop mesin. Namun sayangnya menurut Nissan, mesin buatan Yamaha tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka Yamaha putus hubungan dengan Nissan. Namun setelah putus dari Nissan, Yamaha menjalin hubungan dengan Toyota. Keluarlah Toyota 2000 GT di tahun 1965. Karena Nissan kesal, akhirnya di tahun 1969 keluarlah Fairlady generasi pertama, 240Z, 260Z, dan 280Z. Jadi Fairlady generasi pertama ini adalah bentuk balas dendam terhadap Toyota dan Yamaha. Peperangan masih berlanjut ketika generasi kedua Fairlady muncul di tahun 1978. It's time to reveal the best kept car secret of the year. A totally new Z-Car. The new Datsun 280ZX. Di tahun yang sama Toyota membalas dengan munculnya Toyota Supra Mark I atau Celica Supra karena masih jadi satu tuh Celica dan Supra. The Toyota Celica Supra. Talk about comfort, air conditioning, and a lot more is standard. Sedih rasanya tidak dibuat bernafas ini si Nissan, tapi tidak patah semangat. Fairlady generasi ketiga muncul di tahun 1984 dengan mesin yang lebih besar. Dengan turbo yang besar. Kami suka turbo. Desainnya punya sudut-sudut yang lancip. Seperti beneran sport coupe. Anda pasti sudah mendengar 300ZX dengan kode bodi Z31 ini. Kemudian generasi keempat Fairlady dengan kode bodi Z32. Lahir kembali di tahun 89. Kami pernah membuat videonya dan ini mobil kepunyaan videografer kami. Tonton videonya apabila Anda ingin tahu lebih dalam. Kemudian generasi selanjutnya yaitu generasi kelima di tahun 2002. Nah ini bentuknya juga ikonik namun desainnya benar-benar meninggalkan tradisi desain sebuah Fairlady Z tertuanya. Mungkin ada campur tangan desainernya yang wanita, yaitu Diane Allen, yang lebih suka dengan desain yang agak kewanita-wanitaan, sesuai dengan nama Fairlady. Generasi ke-6 Fairlady tahun 2009, bentuknya juga tidak terlalu berbeda dengan versi sebelumnya. Fairlady yang tadinya 350Z menjadi 370Z. Ya, mesinnya sudah lebih besar dari versi sebelumnya dan ini yang spesial, generasi ke-7. Nissan Fairlady yang terlahir di tahun 2002. Ini spesial karena kami bisa melihat secara langsung. Lanjutan dari 370Z adalah ini, Nissan Z. Bukan jadi 400Z. Mestinya logikanya 400Z, tapi Nissan memutuskan untuk Z aja. Tapi kami suka nama yang simple dan gampang diingat. Z itu bisa jadi Zoro, kalau Z-nya banyak itu jadi tidur. Waktu pertama kali kami melihat mobil ini adalah waktu konsep. Tapi bukan lihat langsung, yang lihat di internet seperti biasa. Konsepnya itu kami ngeliatnya aneh, mobil terlalu simpel, terlalu kotak-kotak, terlalu mencoba retro, dan waktu itu konsep karnya juga berwarna kuning seperti ini, tapi grillnya itu polos hitam begitu aja. Sekilas kami ngeliat seperti SpongeBob. Kalau ini setelah jadi mobil produksi, ternyata mungkin Nissan dengar dari banyak orang mirip SpongeBob kali ya. Jadi dia tambahin
bentuk-bentuk grill seperti ini. Jadi tidak seperti SpongeBob. Dan ini di bawah harusnya ada radar untuk adaptive cruise control. Untuk versi yang ini tidak pakai adaptive cruise control. Overall desainnya ini memang retro. Banyak sekali desain-desain yang mengambil dari 240Z yang merupakan Z yang pertama. Seperti grillnya, ya grillnya ada mirip-mirip Nissan 240Z. Lampunya, ya emang ini nggak mirip sama sekali, tapi ini ada alis atas bawahnya ini seperti kelopak mata. Jadi kayak matanya 240Z. Kap mesinnya 240Z itu seperti gini, ada tekukan tengah, terus belah kanan kiri. Ini handle pintu seperti 350Z sih. Nah belakangnya ini seperti apa? Seperti punya Eki nih megang kamera nih. Yang waktu itu pernah kami bahas juga. Untuk menambah keretroannya lagi, ini di kaca belakang ada tulisan since 1969, yaitu pada saat Z pertama kali keluar. Ya, 69 ini merupakan tahun yang seksi. Yes, ini dari belakang keren sekali. Depannya juga keren, belakangnya keren, dari samping keren. Ini lampunya keren, dia bentuknya oval-oval gitu. Cuma yang tengah sini nggak nyala, ini hanya sekedar mata kucing. Knalpotnya 2 sangar, ada lubang-lubang kecilnya pinggir-pinggirnya. Dan ini tradisi di mobil-mobil Jepang yang kencang-kencang. Dudukan plat nomor belakangnya bisa ditekuk ke atas biar pas kebut-kebutan nggak dilihat polisi. Polisi bisa nggak tahu plat nomornya. Kok bisa legal ya bikin begini? Heran. Kalau Nissan Evalia, Fat Lady. Terus ini merupakan tutup tangki bensin terbesar yang pernah kami lihat pada suatu mobil production. Padahal isinya segede gini ini, sama aja biasa buka bensin. Cuma gede aja nih tutupnya. Nggak tahu biar apa. Ya ada silver ini. Wih, seksi. Ya, two-tone ya, atasnya tuh hitam, bawahnya tuh warna bodinya. Ini yang belakangnya ya, tentu remnya disc ya. Bannya itu lebarnya 275 dengan tebal 35. Velgnya pakai 19 inch. Kalau di depan lebarnya 255, tebal 40, velg 19 inch juga. Tapi velgnya pasti lebarnya beda. Remnya juga cukup besar, kalipernya berwarna merah, sangar. Mobil ini nggak terlalu besar ya, panjang totalnya itu, sebentar dihitung dulu, 4.380 mm. Kemudian wheelbase-nya 2.550 mm. Compact, enak, pas gitu ukurannya. Toyota aja membuat Supra yang baru itu full pakai platformnya BMW Z4. Oke? Karena memang membuat mobil sport seperti itu tuh butuh dana yang banyak dan penjualannya nggak sebanyak itu juga karena harganya udah cukup mahal. Ini mobil agar menghemat ongkos untuk development, Z yang baru ini tetap memakai platform dari 370Z, yaitu generasi sebelum yang ini. Cuma dimodifikasi lagi, lebih rigidkan lagi, bannya juga lebih lebar-lebar lagi. Pasti rasanya berbeda, tapi dari platform yang lama. Tapi tentu mesinnya berbeda ya. Mamang, tolong Mamang. Ada Mamang sini. Mesin ini juga dipakai di Nissan-Nissan lain ada, cuma nggak ada yang di Indonesia lah Nissannya. Tidak pakai shockbreaker kap mesin. Kok namanya shockbreaker? Namanya apa sih itu? Teleskopik apa? Teleskopik itu yang berbentuk teleskopik, cara kerja teleskopik, tapi namanya apa itu? Ganjelan kap mesin itu. Ya, masih pakai tang kayak gini biasa, nggak apa-apa, menghemat berat. Ini adalah mesin V6 3000 cc twin turbo, karena kami suka turbo. Menghasilkan tenaga 400 horsepower dan torsi maksimal 475 Nm dari 1600 rpm sampai 5600 rpm. Kemudian menyalurkan tenaganya ke roda belakang, kalau yang ini otomatis, melalui transmisi otomatis 9 speed. Tapi otomatiknya ini pakai gearboxnya Mercedes-Benz. Jadi 9G-tronic. Tapi ada gearbox satu lagi, yaitu Jetco dari Jepang. Itu 9 speed juga otomatis. Nah ini
kita nggak tahu gearboxnya mana. Apabila ini adalah mobil JDM, nanti kita lihat dalamnya, kita bisa buktikan ini JDM atau tidak. Itu adalah Jetco. Ya, kalau bukan mobil JDM, ini adalah Mercedes-Benz 9G-Tronic. Kemudian ada pilihan transmisi yang manual juga, 6-speed manual untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang suka drift. Dan ini tidak ada versi all-wheel drive-nya, hanya ada rear-wheel drive saja. Mesin ini bisa membawa mobil ini dari berhenti ke 100 km per jam dalam 4 detik saja untuk yang otomatis. Kalau yang manual, 4,3 detik. Tergantung seberapa cepat ngoper giginya. Kami suka turbo. Kita lihat bagasinya dulu. Kuncinya itu sama seperti Nissan-Nissan yang lain. Seperti ini. Model telur. Telur apa yang kayak gini? Cicak. Dinosaurus bisa? Bisa. Lihat bagasinya dulu. Bukanya di sini, keren, di bawah Nissan-nya. Enak masuk ke lubang gitu, ngobok-ngobok. Nah ini ada teleskopik. Teleskopik apa namanya? Ada spring, apa? Ganjelnya. Bagasinya itu nggak dalam sama sekali ya, segini. Ini kalau jadi kolam renang anak kecil cetek ya. Cuma stick golf tentu bisa bergelimpangan kanan kiri gitu bisa di sini masih oke. Jadi golfer masih cocok untuk pakai mobil ini. Punya Eki juga begini ya, tinggi juga kan? Ya rata-rata mobil JDM yang sport car gini tinggi-tinggi nih ini bagasinya. Terus kita bisa lihat ini ada semacam strut bar untuk sasis belakang biar lebih rigid. Nih, keren ya. Bagus gini di expose, kadang-kadang diumpetin kan ginian nih di expose. Tapi ini cover doang kayaknya. Oh enggak nih, isinya ya. Ya, bawahnya ada kejepit. Apa ini? Oh, subwoofer. Dan tire repair kit ya. Ini kayak ada bisa tambahan ini nih, penutup nih. Lo kanan kiri buat nutup ke sini atau nutup ke atasnya gitu. Biar kalau naruh barang di belakang sini nggak terbang ke depan. Jadi ini mobil sport 2 pintu, 2 seater. Ya jadi kalau mau ini harus setia, nggak bisa bawa istri banyak, cuma bawa istri satu saja di sini. Atau satu-satu bawanya, nggak bisa langsung sekali banyak. Nggak boleh sering-sering ngomong gitu ya. Wah, interiornya keren, bagus ini interiornya, kami suka ya, simple dan modern. Terus di luar sana tuh ada pilihan warna-warna lain gitu. Ada juga yang warna biru, interior biru jreng di sana. Nah, ini ada yang ngirit-ngirit lagi di sini nih, biar produksinya nggak terlalu mahal, development nggak terlalu mahal. Ini door panelnya masih pakai door panel 370Z. Kemudian switch ini nih, power window segala masih pakai mobil yang lama juga. Combination switch ini masih pakai mobil yang lama juga, jadi nggak perlu bikin baru. Tapi yang lain ini baru. Empuk, semua empuk. Tuh bagus sih dalamnya. Jadi kayak ada rasa pengen gitu loh. Nah, ketahuan. Ini adalah mobil JDM. Jadi ini gearboxnya apa? Jetco. Tuh ada flare-nya. Ya, penting loh pakai flare di Jepang, ya kan? Nah, tapi kalau ngelihat kualitasnya kan udah empuk-empuk enak gitu. Tapi di sekitar shifter tuh masih plastik keras gitu. Jadi ini tangan kita kan di sini ya. Yang kepegang tuh plastik gitu jadinya. Oke, kontak aja deh. Ya. Stop engine buttonnya di sebelah shifter sini. Nah, ini adalah layar yang 9 inch. Ada juga yang versi lebih kecil di sana, layar yang 8 inch. Ini yang 9 yang besar. Bisa Apple CarPlay berbahasa Jepang. Kita coba ganti bahasa. Tingtung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dia tingtung ya? Dasar JDM. Ada aja itu otaknya. Ada Apple CarPlay-nya, Android Auto juga ada kalau nggak salah. Ini kita mau ganti bahasanya, cuma males ya nyarinya. Kalau lihat logonya sih kayaknya ini. English.
Kok please wait ya? Nah. The language setting has been changed. Would you like to change the language in driver information display to yes? Ini mobil orang yang kita pencet-pencet aja. Nah, bahasa Inggris kan enak. Dia punya navigasi sendiri, tapi pasti nggak ada peta Indonesia. Ya, tidak ada peta Indonesia. Kita berada di laut sekarang. Dia membaca kita tuh ada di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Cuma karena nggak ada petanya ya sudahlah. Terus ini tuh sebenarnya bisa kita lihat, loh kok jadi ke Laut Cina sih? Ya. Nah ini audionya juga Bose, ya merupakan audio yang biasanya kaya dengan bass. Nyalain mobilnya. Wih keren. Waalaikumsalam. AC dengan 3 puter-puteran. Surprisingly ini single zone loh, bukan dual zone loh. Simple aja gitu ya. 3 puter-puteran, ini untuk pengatur arah, ini untuk suhu, ini untuk blower. Nah, shifternya ini lucu. Bentuknya kayak ini kayak apa ini, Chan? Parknya dipencet terus geser-geser. Drive ke belakang, mundur ke depan, park. Terus ini ada manual mode-nya. Manual mode-nya di ke kananin. Enggak, belakangin lagi manual mode. Ada pedal shift-nya juga di sini. Ini ada D mode. D mode itu untuk mengubah driving mode. Ya D mode ya. Sport dan standar, cuma ada 2, standar dan sport. Nih. Ada pemanas kursi yang sama sekali nggak berguna di Indonesia, buat buka bagasi dicolek ininya. Terus ada rem tangan. Nah, ini rem tangannya juga konon katanya dipinjem dari Nissan Z yang lama, konon katanya. Dan nggak ada versi yang pakai rem tangan jari karena Nissan melihatnya marketnya butuh yang begini nih, ya biar bisa ngedrift enak. Setirnya ini keren. Dia tuh tombol-tombolnya nyala, jadi kita nggak salah pencet. Simple. Nah ini ada cruise control tapi nggak ada adaptive cruise control. Ada nih, dia pakai ini nih, nggak pakai radar depan. Tuh adaptive cruise control ada tuh jarak-jaraknya. Sebelah kiri untuk urusan audio dan urusan instrument cluster. Tapi nanti dulu ke instrument cluster. Sebelah kanan lampu dan sen, ada auto headlampnya. Sebelah kiri wiper, tidak ada auto wipernya. Tapi intermittennya bisa diatur intervalnya berapa lama. Tombol power window, central lock dan lain-lain ada di sini biasa saja. Dia bisa ngelipat spion. Bukan pintunya seperti ini ya, seperti di Z yang lama. Kuncinya ada di sini. Lubang AC-nya di pintu. Teringat BMW E34 gitu. Nah, untuk mematikan stability control, traction control, itu tombolnya gede di sini. Nah, jadi kalau tiba-tiba pengen ngedrift cepet pencetnya. Ini untuk menerang gelapkan kabinnya dan nge-reset trip meter. Instrument cluster sekarang. Instrument clusternya ini full layar, besar, dan tampilan tuh bisa diubah. Nah, sebelah ini ini model sport ya. Keren kan? Jelas terbaca RPM-nya dan ada jarum-jarum lainnya yang kira-kira berguna. Nah, sebelah kiri ini berfungsi sebagai MID-nya. Ada tire pressure monitor, boost meter, G-force meter, dan setting-settingan menu. Nah, ini ada di atas ini ada semacam shift light-nya. Dan shift light-nya itu bisa diatur mau merahnya nyalanya di berapa? 7000 RPM, 7100, 7300, 7400, padahal di sini ratingnya adalah 7000. Nah, kembalikan 7000 aja. Setahu kami yang di luar itu tampilan instrumen cluster itu bisa diganti-ganti, tapi karena waktu kami sebentar sekarang belum nyobain semuanya, ini belum bisa kami ganti atau memang tidak bisa diganti. Tapi ini ada yang keren. Ada 3 gauge di sini. Ini rasa sportnya tuh jadi kental sekali. Paling kanan adalah boost meter, walaupun bisa kita tampilkan di instrumen cluster, tapi ada boost meter yang pakai jarum asli di sini dalam KPA. Di tengah ada, ini langka sekali ada, turbo speed. Jadi itu putaran turbinnya berapa RPM kelihatan di sini. Tuh, kita digas dikit dia naik. RPM turbinnya. Buat apa ya? Pasti ada gunanya RPM turbin itu ditampilkan. Dan yang paling kiri, voltmeter. Jadi kita tahu kapan mesti ganti akinya. Oke, posisi nyetir. Steer, tilt, dan teleskopik. Dan joknya ini pengaturannya tuh semi electric seat. Maju mundurnya elektrik, senderannya elektrik, naik turuninnya mechanical dengan cara diputer.
Nah tapi ini kami suka naik turunnya tuh bisa sisi depan atau sisi belakang langsung. Jadi bisa menghasilkan posisi duduk yang sempurna. Kemudian kepraktisan. Kantong pintu nggak terlalu besar tapi ada tempat botol kecil. Nah, di sini ada tempat naruh handphone juga. Ada 2 buah colokan USB-C dan USB biasa. Kemudian ada 1 buah cup holder. Tapi kalau satu itu Anda masih kausan, Anda bisa mundurin ini armrest. Timbullah cup holder tambahan lagi. Dan ini armrest juga ada bisa dibuka bukanya pencet ini. Buka untuk tempat-tempat lagi dalamnya nggak terlalu besar, kecil malah nggak dalam. Nah ini di dalam sini juga ada 12 volt power outlet. Kalau mau ngecas sesuatu lagi. Lacinya kecil, tapi yang muat untuk naruh STNK. Terus kalau 12 volt power outlet yang di sini kurang, mau ngecas lagi ada di bawah sini ya. Tapi jangan sekali-kali ngecharge handphone rahasia di bawah sini, kelihatan ya. Terus kami agak ngerasa aneh, rem tangannya itu ada di sebelah sana gitu, kayaknya enakan ada di sebelah sini. Ini kayaknya buat kayak seperti buat left hand drive, tapi enggak lah, sama aja. Jarang ditarik-tarik juga. Kita coba kamera mundurnya. Kamera mundurnya bukan kamera mundur yang terbagus di dunia ini. Kurang tajam gambarnya. Jangan-jangan diambil dari Z yang lama juga tuh kamera mundur. Ini nggak ada sunroofnya deh. Dan ini tuh ada lekukan seperti ini. Ya kayak seakan-akan ini T-top. Kayak yang punya Eki itu. Bisa jadi kaca kanan kiri bisa dibuka. T-top itu kenapa nggak dibikin lagi ya? Seksi loh itu padahal. Seatbeltnya biar ngambilnya gampang. Dia ada tongolan begini. Ini pinter nih. Pakai ginian. Cuma mungkin bisa dipakein ginian gara-gara emang nggak ada jok belakangnya. Jadi ini jok cuma gitu aja. Nggak perlu maju-maju. Dan joknya pun enak. Ini semi bucket seat dan enak, masih nyaman sekali. Aku jadi pengen ya. Ini baru satu ini di Indonesia ya kayaknya. Kalau nggak salah. Ini masih day night-nya masih manual. Ada lampunya kecil. Ini belum LED ya, Chan? Nggak tahu, nggak bisa ngebedain. Kalau kecil banget ininya berarti LED. Iya. Tuh. Gue juga curiga yang di tengah itu LED, bukan cuma warna kuning ya. Iya, kuning aja, LED kuning. AC-nya enak gak? Oke, itu saja videonya. Kembali ke voice over. Overall, mengenai Nissan Fairlady Z generasi ke-7. Ini mobil yang sangat unik karena biasanya kami atau mungkin para penonton setia motomobil selalu disuguhkan dengan mobil-mobil performance Skyline, Supra atau Honda NSX. Namun ini jarang sekali terlihat. Anda bisa berbangga apabila Anda memiliki mobil JDM yang berbeda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami bisa mencoba langsung di jalanan agar bisa merasakan bagaimana rasanya mobil sport ini. Atau beli saja. Jangan. Semua ini adalah opini pribadi saya dan kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah nonton.